wa qawluhu dawi ke musannif bisabil burhani bab surah amad arbabin rasama fa absuru mu'jizat al-qur'ani wadihatan bisabil burhani iku min idhafati sifati lil mausufi setengah saking mudhafaken sifat maring mausuf atau naat maring man'ud ail burhani sab'i tegese dalil kang mencorong ai zahiri tegese kang mencorong sab'il burhani itu adalah termasuk naat sifat dimudhafkan kepada mausufnya, naat dimudhafkan kepada man'udnya. Artinya ail burhanis sadi'i, bukti yang terang benderang, ail zahiri yang terang. Jadi artinya bisadil burhani sama dengan maksudnya bil burhanis sadi, dengan dalil yang terang. Wal burhanu utawi burhan al-aqli kang bangsa akal iku qiyasun qiyas murakkabun kang den susun min qadaya yaqiniyatin saking pira-pira qadiyah kang saking pira-pira qadiyah saking pira muqaddimah kang bangsa yakin. Al muradu utai kan den karepaken bi kalan burhan huna ing dalem kene iku ma barang iku ma burhan yaun kang nyurambai apa ma an-naqliyah ing burhan kang bangsa naqli. Apa burhan itu? Burhan itu adalah burhan akli, burhan logika, dalil logika, dalil rasional itu adalah qiyas. Qiyas itu adalah premis-premis dan konklusi-konklusi yang tersusun dari beberapa muqaddimah dan natijah yang meyakinkan. Misalnya al-alamu mutaharrikun wa kullu mutaharrikun haditsun wa kullu mutaharrikin haditsun fal alamu haditsun. Itu contohnya qiyas ya. Alam itu bergerak, setiap yang bergerak itu adalah baru, maka konklusinya adalah alam itu baru. Itu qiyas murakkabah, contoh qiyas murakkabah min qadaya ainiyah. Tetapi yang dimaksud dengan burhan di bait ini adalah burhan yang memasukkan burhan naqli. Ada dua kan, burhan akli, ada burhan naqli. Burhan rasional dan burhan doktrinal. Burhan rasional dan doktrinal. Doktrinal itu apa kata Nabi, apa kata Allah, itu burhan naqli. Yang dimaksud di bait itu kedua-duanya, bukan hanya logika yang rasional atau dalil yang rasional, bukan itu saja, tapi yang doktrinal masuk. Wala syakkalan orang mamang iku maujud annal qur'ana ing dalam satunya Quran annal qur'ana ing satunya Quran min Allah min kalamillah taala iku saking kalami Allah taala an-nasyi kang cukul kang muncul anil ijazi saking ngapesaken al mafhumi kang den faham mim mu'jizatin saking lafaz mu'jizatin saking mu'jizatin sabitan bil barahini bil burhanaini sabitan bil burhanaini kok sabitan nih ya anil ijazi al mafhumi saking den faham mim mu'jizatin saking mukjizat wala syakalan mamang anak al-Qur'ani ing setune ing dalam setune Al-Qur'an min kalamillah saking dawuh Allah taala an-nasyi kang muncul anil ijazi saking ngapasaken al-mafhumi kang den paham mukjizatin saking lawat mukjizatin sabitan bil barahini anna kaunal Qur'an sabitan kok enggak sabitunnya
Iku sabitun, bacanya gimana nih? Iku sabitun tetap bil burhan ini kelawan burhan loro. Ini sabitun ya. Iku sabitun bil burhan ini. Tidak diragukan lagi kalau Al-Qur'an itu adalah termasuk omongan Allah, termasuk firman Allah yang muncul daripada ketidakmampuan orang lain untuk bersaing dengan Al-Qur'an, yang mana i'jaz ketidakmampuan itu difaham dari kata-kata mukjizat di nadham di atas itu, bahwa adanya Al-Qur'an itu termasuk firman Allah itu positif, sabitan itu positif resmi dengan menggunakan dengan dua bukti akli dan bukti naqli. Artinya siapa bilang Al-Qur'an itu adalah firman Allah? Ya ada dua dalilnya qad'i akli dan naqli. Amal awalu lan pun kang awal iku faqaulina mongko kaya daw kita daw hadzal kalamu mu'jizun, utawi kalam Al-Qur'an iku mu'jizun ngapesaken. Wa kullu mu'jizin utawi saben-saben barang kang ngapesaken iku laisa rana apa kullu mu'jiz iku min ta'lifil makhluqi saking susunane makhluk. Faikun mengkono apa Al-Qur'an iku min ta'lifil khaliqi saking susunane zat kang dadiaken. Adapun yang pertama, burhan yang pertama yang membuktikan bahwa Quran itu adalah firman Allah, yang menggunakan logika rasional, ialah seperti kita mengatakan begini. Firman dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas adalah membuat orang kelpek-kelpek, tidak bisa menyusun seperti Al-Qur'an. Setiap sesuatu yang membuat orang tidak berdaya, membuat orang tidak bisa menyaingi Al-Qur'an, berarti tidak termasuk susunannya atau karangannya makhluk. Maka Al-Qur'an itu adalah termasuk karangan Allah pencipta, termasuk susunannya pencipta. Ini adalah yang dikatakan tadi qiyas murakkabun minal qadaya. Berapa qadaya itu? 3 ya. 3 qadiyah bahwa Al-Qur'an itu membuat orang tidak mampu bersaing. Setiap orang yang sesuatu yang orang lain tidak bisa bersaing berarti tidak termasuk karangannya makhluk. Natijahnya fayakunu min ta'lifil khaliq. Maka Al-Qur'an itu adalah ciptaannya, adalah karangannya Tuhan pencipta. Itulah wasitota karena orang tengah-tengah itu wujud. Karena tidak ada tengah-tengah. Setengah ciptaan Allah, setengah ciptaan makhluk itu tidak ada. Kalau tidak ciptaan Allah ya ciptaan makhluk. Tengah-tengah tidak ada. Kalau ciptaan manusia ya otomatis bukan ciptaan Allah. Kalau bukan ciptaan Allah ya ciptaan makhluk. Tengah-tengah, setengah ciptaan Allah, setengah ciptaan makhluk, tidak mungkin itu. Wa amazani anapun utawi burhan kang kaping pindho, wa in tarattaba sanajan dadi kaurut-urut apa sisani alal awali ngatasi burhan kang awal iku kaqaulihi ta'ala iku faqauluhu apa qaulihi ini iku kaqauli dari Allah Ta'ala dawu qul la in jama'atil insul jinnu ala yaddu bi mithli hadzal qur'ani la yaddu nabi mithli wa law kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Qul ngucap sira Muhammad la ini jama'at yaktini lamun kumpul sapa lain semenungso wal jinnu lan jin ala yaddu ing atase ento nekani sapa jin lan insi bi mithli hadzal qur'ani kalan sebadane iki Al-Qur'an la itu nabi mithlihi wa kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Ayatin surah Al-A'raf. Adapun burhan yang kedua, burhan naqli, burhan yang dari doktrinal ajaran Al-Qur'an Allah, ajaran Nabi, ialah contohnya adalah seperti firman Allah. Walaupun dalil kedua ini, dalil naqli itu adalah
menjadi akibat daripada, menjadi konsekuensi dari dalil yang pertama, dalil akli. Jadi mendapatkan dalil nakli, dalil doktrinal itu karena dalil rasionalnya sudah positif, otomatis dalil yang doktrinal otomatis diterima juga. Akibat atau akibat daripada dalil yang rasional sudah diterima. Mana itu dalil yang nakli? Ialah seperti firman Allah. Katakan Muhammad, seandainya manusia-manusia, jin-jin itu berkumpul, bergabung menjadi satu untuk menciptakan, untuk menyusun suatu kata-kata, suatu susunan bahasa yang seperti Al-Quran, maka mereka tidak mungkin mampu menyaingi Al-Quran, membuat Quran ciptaan sendiri tidak mungkin mampu. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, sekalipun satu dengan yang lain saling membantu, saling mendukung. Wa syahadu madhali al anwari.